Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang uji beda nyata dan uji hedonik. Uji beda nyata BNT atau Analysis of Variance ANOVA merupakan alat atau tools untuk mengetahui pengaruh beda nyata atau tidak pengaruh beda nyata terhadap perlakuan dalam sebuah penelitian. Dalam teladan berikut, hal yang utama kita lakukan adalah membuat hipotesis atau kesimpulan sementara dengan simbol H0 dan H1, di mana H0 tidak adanya pengaruh beda nyata dan H1 adanya pengaruh beda nyata terhadap perlakuan. Setelah membuat hipotesis, langkah selanjutnya yaitu membuat tabel bantu yang berisikan total, rata-rata, FK, dan juga JKP. Rumus total yaitu penjumlahan setiap perlakuan. Misalkan, pada perlakuan 112 itu dengan rumus U11 ditambah U12 ditambah U120. Itu menghasilkan nilai 84. Untuk menghitung rata-ratanya, sigma perlakuan 112 dibagi sampel data perlakuan 112, yaitu 84 dibagi 20, 4,2. Untuk menghitung FK-nya itu, jumlah seluruh data dikuadratkan dibagi dengan seluruh data, yaitu 600 kuadrat dibagi 100 sama dengan 3600. Dan untuk menghitung JKP-nya, kita menggunakan rumus total kuadrat. Contohnya pada total perlakuan 112 yaitu 84 kuadrat atau 84 dikali 84 sama dengan 7056. Pada Excel kita bisa menggunakan rumus untuk total sama dengan sum buka kurung di mana letak U11 dibanding bagi U120 tutup kurung enter. Dan untuk rata-rata bisa menggunakan rumus sama dengan average buka kurung nilai U11 dibanding U120 tutup kurung. Untuk JKP bisa menggunakan rumus 84 V terbalik. Saya Ucu Sri Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang ANOVA. ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variance. ANOVA adalah sebuah analisis statistik yang menguji perbedaan rata antar grup. Grup di sini bisa berarti kelompok atau jenis perlakuan. Kegunaan ANOVA adalah sebagai alat analisis untuk menguji hipotesis penelitian, yang mana menilai adakah perbedaan rata antar kelompok. Hasil akhir dari analisis ANOVA adalah menilai F hitung. Nilai F hitung ini yang nantinya akan dibandingkan dengan nilai F tabel. Jika nilai F hitung lebih dari F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa menerima H1 dan menolak H0. Oke, langsung aja ya teman-teman. Jadi kali ini kita akan mengisi tabel ANOVA. Di sini ada DB yaitu derajat bebas, ada JK jumlah kuadrat, ada KT kuadrat tengah, F hitung dan F tabel. Nah, di sini juga ada DB perlakuan, DB galat, DB total. Semuanya kita akan cari. Tadi kan kita sudah menemukan total, rata-rata, FK dan JKP. Bagaimana cara menghitungnya? Di sini ada rumusnya. Rumusnya adalah untuk mencari DBP ini singkatan dari derajat bebas perlakuan ya, yaitu perlakuan dikurangi 1. Perlakuan dalam tabel ini ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita tulis di sini 5 dikurangi 1 sama dengan 4 ya, kita langsung tulis di sini 4. Kemudian untuk mencari DBT, yaitu DBT ini DBT, derajat bebas total, yaitu dengan cara perlakuan dikali jumlah sampel. Perlakuannya ada 5 dan sampelnya ada 20 ya teman-teman. 20 dikurangi 1. Jadi jumlahnya 99. Untuk selanjutnya kita mencari DBG, yaitu DBT dikurangi DBP. DBT tadi kita sudah mengetahui ada 99. Dan DBP yaitu 4. Sama dengan 95. Nah, kita isi ya ini semuanya. Ini DBT 99 di sini isi ya.
dan ini DBG 95 di sini. Nah, kita juga akan mencari JK dan KT. Untuk JKP ya, JKP ini jumlah kuadrat perlakuan. Cara mencarinya yaitu dengan U1,1 kuadrat ditambah U1,2 kuadrat ditambah titik-titik sampai U20 kuadrat per jumlah sampel dikurangi FK ya. Kita kan tadi sudah menjumlah semuanya ini, maka kita langsung tulis aja di sini. 77192. Jumlah sampelnya ada berapa? Ada 20. Dikurangi FK-nya. Kita kan sudah menemukan FK-nya. Tinggal tulis saja di sini sama dengan 259,6. Nah, ini kalian bisa hitung kembali apabila salah ya. JKT. Nah, sekarang mencari JK. Kita masukkan dulu ke sini 259,6. Sekarang JKT-nya. JKT itu setiap data dikuadratkan dikurangi FK. Setiap data dikuadratkan dikurangi FK. Data dari awal ini sampai ke sini semuanya dikuadratkan. Boleh dengan manual, misalkan pakai kalkulator, atau kalian bisa menghitungnya langsung di Excel. Karena saya sudah menghitungnya, maka saya akan langsung menuliskannya 3964 ya. Dikurangi FK-nya. Nah, sama dengan 364. KTP yaitu JKP ya. JKP 259,6 dibagi DBP. DBP ini ya, DBP perlakuan. Nah, seperti ini ya guys. Sudah terisi. KTG sama dengan JKG per DBG 140 per 95 sama dengan seperti ini. Nah, sekarang kita mencari F hitung. Yang kosong itu F hitung. F hitung sama dengan KTP per KTG. Nah, ini KTP-nya tinggal dimasukin dibagi KTG sama dengan segini ya. Nah, sekarang F tabel. Nah, untuk mencari F tabel ini kita membutuhkan data DBP. DBP-nya ada 4, DBG-nya 95. Alfanya ini udah ditentukan yaitu 5%. Kita cari di tabel. Nah, di tabelnya ada 2,47. Ini kalian bisa nyarinya itu di internet, bisa banyak ya. Kalian tinggal cari. Kita masukkan ya F tabelnya, F hitungnya 59,056. F tabelnya 2,47. Nah, kita lihat di sini F tabel sama F hitung dengan F tabel lebih besar mana? Ya. Karena F hitung lebih besar dari F tabel, maka terima H1 dan tolak H2. Seperti itu ya. Pada uji beda nyata, ternyata kesimpulan yang diperoleh adalah F hitung lebih besar daripada F tabel, maka tolak H0, terima H1. Jadi, penambahan perlakuan memberikan pengaruh yang signifikan. Karena pada kesimpulan memberikan pengaruh, pertanyaannya adalah perlakuan mana yang memberikan pengaruh tersebut. Menjawab itu, kita akan lanjut ke uji BNT atau uji beda nyata terkecil. Uji nyata beda terkecil atau BNT bertujuan untuk menentukan perlakuan mana yang memberikan pengaruh yang signifikan. Rumus uji BNT yaitu BNT sama dengan T tabel alfa dibagi 2 galat dikali akar kuadrat 2 KTG atau kuadrat tengah galat dibagi R atau jumlah sampel. Contoh soal yaitu kita langsung masukkan ke rumus ya. Yang sudah kita ketahui, alfa yang kita ketahui adalah 5%. 5% dibagi 2. Galat yang sudah kita ketahui adalah 95. Dikali akar kuadrat 2 KTG yang sudah kita ketahui yaitu 1,099. Dan R yang sudah kita ketahui adalah 20. 5% dibagi 2 hasilnya 0,025. Galat yang kita ketahui yaitu 95. Dikali akar kuadrat 2 dikali 1,099 dibagi 20 hasilnya akar kuadrat 0,1099. Selanjutnya kita akan mencari pertemuan antara nilai 0,025 dengan galat 95 di nilai kritis distribusi tabel T. Itu ada di sini.
Tabel yang diperoleh yaitu 1,985251. Akar kuadrat 0,1099 adalah 0,33151. 1,585251 dikali 0,33151 adalah dengan hasil 0,658. 0,658 adalah nilai BNT. Selanjutnya membuat tabel BNT. Tabel BNT memiliki 4 kolom, yaitu perlakuan, rata-rata, rata-rata plus BNT, dan simbol atau notasi. Simbol atau notasi ini yang akan menentukan perlakuan mana yang berbeda. Kita masukkan terlebih dahulu ya, rata-rata dan perlakuan yang sudah kita cari di tabel bantu. Setelah kita masukkan, untuk rata-rata itu diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Langkah selanjutnya mengisi kolom rata-rata plus BNT. Di sini kita mulai dari nilai rata-rata yang pertama yaitu 4,2. 4,2 ditambah 0,658 hasilnya 4,858. Kita beri simbol A. Lanjut ke rata-rata kedua. Rata-rata kedua 4,2 apakah lebih kecil dari 4,858? Karena lebih kecil kita beri simbol A. Selanjutnya ke rata-rata ketiga 6. 6 apakah lebih kecil dari 4,858? Karena lebih besar pemberian simbol kita hentikan. Kita jumlah terlebih dahulu 4,2 ditambah 0,658. Hasilnya 4,858. 6. Apakah lebih kecil dari 4,858? Karena lebih besar kita beri simbol B. Lanjut ke notasi keempat. 7,7 apakah lebih kecil dari 4,858? Karena lebih besar pemberian simbol kita hentikan. Kita jumlahkan terlebih dahulu 6,6 ditambah 0,658. Hasilnya 6,658. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji hedonik. Uji hedonik merupakan uji organoleptik yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesukaan terhadap suatu produk. Untuk contoh soalnya, kita bisa melihat pada tabel berikut ini. Di sini kita menggunakan contoh soal yang menggunakan 5 sampel, yaitu sampel 112, 212, 331, 432, dan 523 dengan total 20 panelis. Cara yang pertama adalah kita harus menghitung nilai kisaran dari masing-masing sampel. Di sini saya akan menggunakan sampel 112 sebagai contohnya. Selanjutnya kita bisa melihat pada tabel berikut ini. XI merupakan nilai yang diberikan panelis kepada produk tersebut. Selanjutnya adalah kita harus mencari sigma. Sigma merupakan nilai total dari XI. Di sini nilai totalnya adalah 84. Selanjutnya adalah kita harus mencari X bar. X bar merupakan nilai rata-rata dari rata-rata produk tersebut, yaitu 84 dibagi dengan jumlah panelisnya, yaitu 20. Hasilnya adalah 4,2. Selanjutnya adalah kita harus mencari XI min X bar, yaitu berarti 3 dikurangi 4,2. Hasilnya adalah min 1,2. Kita hitung sampai bawah. Selanjutnya adalah kita harus mencari XI min X bar dikuadratkan. Berarti min 1,2 dikuadratkan, yaitu hasilnya 1,44. Selanjutnya kita menghitung totalnya, yaitu semuanya dijumlahkan. Hasilnya adalah 19,2. Selanjutnya di sini kita akan menghitung S kuadrat. S kuadrat itu didapat dari jumlah total dibagi dengan banyaknya panelis. Jumlah total yang kita dapat yaitu 19,2 dibagi dengan 20. Dari mana 20? 20 itu dari banyaknya panelis. Nah, hasilnya 0,96. Selanjutnya kita akan menghitung S. S itu hasil dari akar S kuadrat tadi, yaitu akar dari 0,96 adalah 0,98. Nah, setelah sudah mendapat nilai S kuadrat dan S, kita akan masuk ke dalam rumus. Selanjutnya kita akan masuk ke rumus uji hedonik, yaitu Px bar dikurang 1,96 dikali S dibagi akar N, dan Px bar ditambah 1,96 dikali S dibagi dengan N akar N. Sebelum kita menghitung rumus tersebut, kita harus mencari nilai 1,96 dikali S dibagi N, yaitu 1,96 dikali S, nilai S tadi yaitu 0,98 dibagi dengan akar N atau akar 20, hasilnya yaitu 4,086. Setelah ditemukan, kita akan masuk ke dalam rumus yang tadi. Px bar dikurangi dengan 1,96 dikali S dibagi dengan akar N, dan Px bar ditambah 1,96 dikali S dibagi dengan akar N, hasilnya yaitu 0,114 dan 8,286. Setelah kita mendapatkan nilai dari uji hedonik tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa nilai kenampakan berdasarkan penilaian panelis berkisaran dari 0,114 dan 8,286 dan atau 4,2
plus minus 8,286.